Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Harun, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Jadi, tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan UTS mata kuliah manajemen pemasaran oleh dosen pengampu Bapak Sandi Pratama, SEMM. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan selamat menonton. Jadi, definisi pemasaran yang saya kutip dari William J. Stapleton, beliau menjelaskan bahwa pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, kemudian menentukan harga, mempromosikan, maupun mendistribusikan barang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik itu konsumen biasa maupun konsumen potensial. Nah, jadi jika kita berbicara mikro, itu adalah yang skalanya dia lebih kecil. Dan jika kita berbicara makro, itu adalah skalanya dia lebih besar. Jadi perbedaan antara lingkungan pemasaran mikro merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan. Dan di mana dia dapat mempengaruhi kemampuan untuk melayani pelanggannya. Nah, lingkungan mikro ini dia terdiri dari perusahaan, kemudian pelanggan, kemudian pemasok, maupun pesaing dan masyarakat. Sedangkan untuk lingkungan makro sendiri, itu lingkungan yang kekuatannya lebih besar dan dapat mempengaruhi lingkungan pemasaran mikro. Nah, lingkungan makro ini dia terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan demografi, lingkungan alam, lingkungan politik, maupun lingkungan sosial budaya. Nah, jadi ada 6 tahapan dalam melakukan riset pemasaran. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini sangat penting agar kita bisa tahu tujuan yang akan kita capai ke depannya. Dan yang kedua adalah menentukan desain riset. Nah, menentukan desain riset ini agar kita bisa tahu bagaimana cara pengumpulan datanya dan pengujian data hipotesisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode rancangan pengumpulan data. Metode rancangan pengumpulan data di sini biasanya apakah kita mau menggunakan data primer ataukah data sekunder. Dan yang keempat itu adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini ada beberapa metode. Bisa kita pakai metode interview, bisa kita pakai metode observasi, maupun bisa kita pakai metode kuesioner yang biasa digunakan oleh para mahasiswa. Nah, yang kelima itu adalah analisis data. Setelah kita mengumpulkan data, kita harus analisis apakah data ini akurat atau tidak. Dan yang keenam adalah hasil laporan riset. Nah, hasil laporan riset agar kita bisa tahu kesimpulan yang dapat kita ambil atau pengambilan keputusan ke depannya dari hasil riset yang kita lakukan. Jadi untuk menentukan siapakah pelanggan yang tepat, kita perlu melakukan yang namanya segmentasi pasar agar kita dapat menentukan produk kita nantinya. Analoginya seperti ini. Perusahaan A memiliki usaha di bidang kuliner untuk kalangan mahasiswa. Jadi, segmentasi pasar utamanya adalah kalangan mahasiswa tersebut. Nah, yang pertama yang ingin saya ketahui dari pelanggan yaitu apa sih yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian kualitas dan persediaannya seperti apa? Kira-kira dapat mencukupi tidak? Kemudian setelah saya mendengarkan penjelasannya, saya perlu melakukan yang namanya survei sehingga saya bisa membandingkan dengan produk yang saya miliki. Kira-kira seperti itu.